Ya, di awal pernikahan kita cenderung melihat sisi terbaik pasangan. Namun waktu akan membuka sisi yang lebih dalam. Kebiasaan yang menjadi reaksi emosional yang berlebihan, cara berpikir yang keras kepala, atau luka masa lalu yang belum sembuh. Pasti Bapak Ibu bisa melihat itu dan menghitungkan itu dalam hubungan sampai hari ini. Dave Harvey dalam bukunya When Sinners See I Do, dia menekankan satu kebenaran sederhana, namun dalam. Pernikahan adalah penyatuan dua orang berdosa yang sedang dalam proses pengudusan. Masalah terbesar dalam pernikahan ternyata bukan sekedar perbedaan karakter. Masalah terbesarnya adalah dosa. Keinginan untuk menguasai, membenarkan diri, tidak mau mengalah, atau menyimpan kepahitan. Ya, malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Oscar bersama Ibu Maria. Kita akan dengarin apa yang tadi saya bacakan. Apakah itu juga yang diakui? Dan nanti juga kita akan simak lewat topik malam hari ini bersama Pak Hendy Iswanto. Ya, saya persilakan untuk Pak Oscar dan Bu Maria. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lydia. Eh, saya harap suara saya jelas ya. Oke, baik. Sebelumnya saya kasih kesempatan terlebih dahulu ke Ibu Maria. Silakan Ibu. Nggak mau, Ayo, udah, nanti akan melengkapi. nggak usah. Eh, Ini apa? eh, wah, nih ibunya nggak mau bicara nih. Nanti dia kita minta untuk ini aja ya, untuk eh, memastikan atau nanti kita minta dia tanggapannya benar atau tidak kan begitu ya. Nah, sesuai tema kita hari ini adalah hidup bijaksana dengan pasangan, begitu ya. Nah, tentu ini adalah bicara tentang eh, suami istri, artinya yang sudah punya pasangan kan begitu ya. Nah, tapi sebelum melangkah ke sana, saya mau garis bawahi poin penting, pasangan itu eh, harus harus nih ya harus yang percaya sama Tuhan, artinya seiman ya, gitu ya. Karena kalau kita beda arah itu bagaimana kita bisa bijaksana kan? Nah, oleh karena itu poin pentingnya di depan adalah sebaiknya, seyogiana atau secara firman Tuhan lah, kan terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Oleh karena itu makanya eh, saya menganjurkan di depan bahwa ini kita bicara adalah pasangan yang seiman. Ya, artinya suami dan istri memahami panggilannya masing-masing. Sebagai suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan sebagai istri harus tunduk kepada suami. Nah, ini. Jadi kalau udah saling memahami akan panggilan, akan tugas sebagai suami istri, saya yakin ke depannya mereka akan bisa hidup bijaksana. Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu ketika sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka suami istri itu pasti pasti bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Kenapa? Seperti Ibu Lydia sampaikan tadi, sekalipun kita seperti yang saya katakan tadi di depan seiman gitu ya, tapi bisa jadi kita bersatu dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Artinya budaya itu seringkali juga mempengaruhi pola pikir. Nah, oleh karena itu di sana perlu kebijaksanaan. Artinya kita boleh saling menerima satu dengan yang lainnya, gitu. Ketika kita bicara tentang pasangan atau bicara tentang suami istri, maka di sana nggak ada lagi istilah eh, kamu atau aku, tapi di sana sudah bicara tentang kesatuan. Artinya dari dua menjadi satu. Kan firman Tuhan bilang begitu ya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu maka penting kebijaksanaan di sana ya, memahami istri, memahami suami, memahami kelemahan istri,
memahami juga kelemahan suami. Nah, gitu ya. Ada plus minus. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu bahwa pasangan kita ada kelemahannya misalnya di sisi A, lah kita yang melengkapinya. Demikian sebaliknya. Karena buat saya ketika bicara tentang suami istri suatu pasangan, saya nggak melihat lagi satu sisi, tapi saya melihat bahwa mereka sudah menjadi satu, dari dua menjadi satu. Oleh karena itu, bijaksana di sana itu sangat diperlukan. Artinya tidak lagi membawa keegoisan masing-masing, namun kita menyadari bahwa ternyata pasangan saya adalah latar belakangnya, misalnya seperti istri saya sekarang kan gitu ya. Latar belakangnya kan dia ada campuran gitu ya, dan dia besarnya di keluarga Tionghoa gitu misalnya ya. Sementara saya adalah Batak Tulen yang dari kampung gitu ya kan. Pasti kita ada budaya-budaya yang seringkali juga nggak sama gitu ya. Tapi di sana kita dibutuhkan bijaksana. Bijaksana bagaimana memahami latar belakang dia gitu. Misalnya ketika dia misalnya saya ajak ke pesta orang Batak gitu ya, saya nggak bisa memaksakan bahwa dia harus seperti orang Batak, tidak gitu ya, karena ada yang mungkin dia tidak bisa mengikuti sama persis karena beda budaya gitu. Demikian juga sebaliknya ketika saya masuk ke keluarganya dia gitu. Tapi di sana perlu bijaksana, saling menerima, eh, saling melengkapi lah gitu ya. Misalnya ada hal lain misalnya, saya bisa melihat misalnya istri saya ternyata dia punya kelebihan. Misalnya kelebihan dia di bidang memasak misalnya. Saya nggak bisa paksa dia harus punya kelebihan di bidang lain, enggak. Justru ketika dia punya kelebihan di bidang memasak misalnya, punya talent di sana, justru di situ yang kita lengkap. Oh ya, oke, kita dukung, kita bantu, kita misalnya, oh kurang apa yang harus kita lengkapi supaya keahliannya ini bisa terwujud gitu misalnya. Nah itu dalam hal misalnya dari sisi keuangan gitu ya, kita harus bisa melihat juga pasangan kita. Eh, Kalau dia pegang duit gimana? Misalnya bisa terwujud nggak dengan apa yang kita cita-citakan, misalnya yang kita sudah plan gitu. Nah itu semua kan bisa dibicarakan. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana supaya kita bisa bijaksana di dalam pasangan, hidup bijaksana dengan pasangan ya harus saling pengertian, harus saling memahami kondisi dan ya tidak bisa memaksakan kehendak kita karena eh, setiap kita punya punya latar belakang yang tadi. Kadang-kadang juga punya pemahaman gitu ya, punya pemahaman, oh mendidik anak harus begini. Sementara menurut suami tidak begitu. Nah, tapi kita kan bisa bicarakan bagaimana sebaiknya supaya anak-anak bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan kan begitu. Nah, oleh karena itu penting sekali menurut saya pengenalan akan Tuhan itu sangat penting juga supaya kita juga bisa bijaksana di dalam menjalin hubungan dengan pasangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibunda tercinta akan menambahkan. Silakan, Bu. Udah komplit semua ya. Saya bawa suasana dengan rileks aja. Tentu ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pemahaman hidup bijaksana dengan pasangan. Tentu ini kita tahu bahwa di situ ada gambar sebelah kiri adalah di masa kita masih muda. Harapan kita adalah tetap utuh sampai kita ke kakek nenek di sebelah kanan. Bagaimana kita bisa hidup bijaksana dengan pasangan? Nah, tentu harus kita ketahui sebentar ya bahwa saya harus memberi kesaksian pembicara. Saya menikah tahun 89. Itu foto saya masih kinyis-kinyis sama Lina juga. Begitu foto di bawah rambutnya sudah memutih. Gitu. Saya memiliki status istri sampai sekarang masih satu. Dikaruni dua putri, Mania dan Sarah. Anak mantu Kenan, itu teman-teman juga sudah mengenal. Cucu saya Ben Kilian Sirait.
Nah, memasuki tahun ke-37 itu adalah wedding anniversary saya untuk tahun ini. Jadi angka 37 itu cukup mewakili untuk memberikan kesaksian seberapa bijaksananya saya membawa rumah tangga ini dengan baik. Nah, yang terakhir dipercaya sebagai anggota konseling percakapan pastori bina pranikah Gereja Reformasi Indonesia. Yang nomor 7 dan 8 inilah dianggap oleh Pendeta Julius minta saya cukup umur untuk menyampaikan kesaksian ini. Jadi ngapain aja selama 37 tahun, ada apa ya? Tentu kita akan sharing semuanya. Nah, di dalam nomor 8 itu dipercaya sebagai anggota konseling, ini justru saya juga mencatat semua konseling-konseling yang tidak hanya dari gereja, tapi juga dari di luar. Itu banyak orang yang lakukan curhat sama saya. Om mau ngomong dong Om, boleh nggak? Pak Hendy saya mau ada sesuatu nih, saya mau ngomong nggak? Mojok deh. Ya udah di situ curcol banget. Apa? Pasti soal pernikahan atau persiapan untuk menikah. Nah, tentu ini yang harus kita belajar bahwa bagaimana harus menjadi bijak sebagai dari anggota pasangan itu. Nah, hidup bijaksana ini saya bawa dalam ilustrasi sebuah timbangan. Jadi kita juga belajar namanya ada ranjau, ya, ada rambu. Ranjau-ranjau itu pengertiannya adalah sesuatu potensi yang akan bisa nimbul permasalahan, percekcokan, dan perselisihan. Makanya saya anggap ranjau. Tapi itu kita anggap sebagai pengetahuan. Nah, kalau rambu itu, saya rasa rambu-rambu lah, kayak seperti rambu-rambu lalu itu adalah semua apa yang tertulis di Alkitab. Ya, kita belajar firman Tuhan, dan itu saya anggap sebagai hikmah. Nah, ini harus ada balance. Tentunya perenungan kita akan membuat harusnya rambu dan hikmat itu lebih berat bobotnya, supaya kita bisa hidup bijaksana. Walaupun ranjau itu tetap ada sampai kita mati, tetapi rambu yang sebelah kanan ini akan membawa timbangan yang lebih berat supaya kita punya keseimbangan di dalam pasangan itu jauh lebih baik. Dan itulah hidup bijaksana dengan pasangan. Untuk memulainya tentu kita harus mulai dari siapa? Nah ini dia, orang tua, pembentuk keluarga. Ya saya juga dilahirkan dari punya orang tua kan. Saya juga dulu pernah muda. Nah, pembentuk keluarga ini tentu kita harus mengenal. Kenalilah karakter dari keluarga. Ayah, ibu, anak, saudara kandung. Ayah saya apa? Mungkin seorang diplomat, juga seorang pelaut atau penerbang. Ya, ibu mungkin ibu rumah tangga atau juga sebagai businesswoman, kita nggak tahu. Tapi itulah keluarga yang terbentuk ya. Dan kita sebagai anak ya masuk di dalam lingkungan itu. Nah, kedua adalah kenali kebiasaan gaya hidup keluarga. Tadi seperti kesaksiannya Pak Oscar mengatakan bahwa ya keluarganya Bu Maria dengan keluarganya Pak Oscar, aku yang punya kebiasaan-kebiasaan sehingga itu membuat karakter yang terbentuk ya. Dan kenalilah gaya komunikasi antar anggota keluarga. Maaflah, tiap-tiap suku itu ada cara yang menyampaikan, mungkin ada suara volumenya over, ada suaranya volumenya kecil. Ya, saya tidak menyinggung suku apa, tapi tahu lah. Jadi ngerti lah ya. Jadi yang sering di terminal kita tahu lah komunitasnya siapa. Ya, jadi ayo naik 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 naik. Ya, misalnya gitu. Jadi disitulah produk karakter kita terbentuk, ya, karena dari keluarga. Nah, bagaimana dari kita, dari anak? Ya, anak ini bisa statusnya anak kandung, anak sambung, atau anak tiri. Ini kita harus pahami. Jadi kedudukannya kita tidak bisa memilih orang tua. Saya kepengen kalau orang tua saya Ronaldo, atau nggak Lionel Messi, keren banget ya. Udah lahir kaya gitu. Itu kedudukan kita tidak bisa memilih. Jadi sama Tuhan juga bilang, Tuhan kalau bisa saya dilahirkan oleh orang tuanya yang itu ya. Mungkin kan. Kita lahir dan terjadi seperti itu. Nah,
juga merupakan buah kasih dari kedua orang tua. Dan ketiga adalah itu menjadi buah perkawinan yang by accident. Ya, saya sampaikan by accident ini dalam tanda petik sudah mengerti lah ya. Teman-teman kan sudah dewasa. Pengertian accident itu mungkin kita dilahirkan pada waktu peraduan antara orang tua kita sebelum nikah. Gitu loh. Jadi itu jadi. Dan bisa jadi korban kegagalan kedua orang tua sehingga memicu perceraian atau menjadi single parent, ya, dan anak adopsi. Ini adalah kelima pokok yang selalu ada dalam kategori kita sebagai anak. Ya, kita nggak tahu di antara itu. Dan ini semua menjadi produk karakter kita terbentuk. Jadi kita tahu harus awalnya cikal bakal kita tuh dibesarkan dalam lingkungan apa. Ini masih saya anggap sebagai uh, ranjau, ya, pengetahuan. Kenapa kok ranjau? Ranjau itu adalah pengertian bahwa sesuatu di mana kita punya bibit potensi untuk menjadi percekcokan karena latar belakangnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau laki-laki? Oke, katakan saya sebagai calon suami yang sudah dewasa. Apakah dia anak sulung kah? Anak tengah kah? Atau bungsu? Sebagai anak sulung, mungkin dia bertanggung jawab punya adik-adiknya. Atau dia egois, gitu juga. Tapi juga umpamanya di tengah, biasanya main aman. Itu juga terbentuk. Atau yang bungsu, kelewat manja. Bagaimanapun juga yang paling bungsu ini selalu paling disayang. Apa-apa diutamakan. Nah, itu akan membentuk karakter si anak itu gitu. Itu juga kita ketahui. Pendekatan-pendekatan psikologis ini yang harus kita tahu menjadi bagian dari itulah karakter kita. Anak mami kan atau anak papi kan, pengertian mami itu ya mami sangat dominan untuk memberikan perhatian kepada kita. Atau anak papi, papi biasanya bersilang kepada anak perempuan. Kalau mami biasanya anak laki-laki. Itu juga bagian kita harus ketahui. Itu menjadi bentukan karakter kita juga, ya. Nah, apakah sebagai anak handalan keluarga dari perekonomian keluarga, berapa saudaranya? Mungkin dia 10 bersaudara, dia anak nomor 1, dia harus membiayai adik-adiknya, di mana orang tuanya sudah tua renta. Ya, coba Ucok, kasihanlah itu, adik-adikmu 9 belum sekolah, coba selesaikan itu. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan harus menanggung adik-adiknya. Akhirnya dia sendiri jadi menunda perkawinan atau nggak jadi kawin, gitu. Ya, ini hal-hal yang sangat logis yang kita lihat. Itu dari pacar laki-laki. Sama kita juga lakukan untuk wanita. Atau pertanyaan ini sama. Ini yang untuk kalau karakter calon suami ya. Nah, ini pertanyaan juga sama. Saya rasa tidak perlu diulang lagi. Yang tadi adalah yang buat laki-laki, ini calon istri. Nah, kita udah masuk dalam bakta rumah tangga nih, ya. Di mana Pak Julius, Pak Pendeta Julius sudah memberkati nih. Terucaplah komitmen oleh kedua pengantin, suami istri, dan diteguhkan sesuai firman Allah. Bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Tadi juga memberi kesaksian dari Oscar. Nah, pasca pemberkatan, selang waktu berjalan, mulai ada terjadi rumah tangga. Mungkin seminggu, 2 minggu, belum kelihatan. Begitu sebulan, 2 bulan, nah kelihatan aslinya masing-masing. Nah, percekcokan, silang pendapat, berbagai macam persoalan, yang hal-hal yang kecil diungkit-ungkit jadi besar. Nah, itulah menjadi prahara rumah tangga. Saya ingin memberi kesaksian pada waktu saya masih awal-awal menikah. Ya maklum lah ya, keluarga kadang-kadang pada waktu pesta pernikahan nggak datang. Mereka mau bertandang ke rumah. Ya, Lina pada saat itu ya belum siap menjadi ibu rumah tangga kan. Namanya juga pernah jadi gadis. Gimana dia harus menempatkan diri sebagai seorang ibu di rumah tangga, walaupun belum punya anak.
tetapi sikap dia belum siap, sehingga dia juga akhirnya ngapain sih mereka datang? Ya mereka kan pengen tahu, si Hendy baru menikah tuh, yuk kita datang yuk. Mungkin itu saudara, niatnya baik, tetapi itu tadi bisa menimbulkan pertanyaan, aku kan sebagai ibu nggak punya siap masak, atau ini belum siap, rumah masih berantakan. Zaman dulu, waktu kado-kado itu bukan model pakai kasih amplop duit. Ya kalau bawa piring, bawa panci, itu berkarung-karung. Ampun, saya itu waktu itu ada 15 karung. Kayak center kelas jadi rumahnya. Ya itu versi zaman dulu tuh begitu memberi kado tuh. Entah penggoreng, macam-macam. Jadi kita nggak usah belanja lagi, disiapkan lah oleh para tamu-tamu waktu itu. Ya kita suka cita. Tapi itulah posisi di mana seorang ibu yang baru mulai atau nyonya rumah yang masih muda nggak siap. Disitulah timbul percakapan. Ngapain sih udah suruh pulang aja? Ya nggak mungkin pulang, orang saudara jauh-jauh datang disuruh pulang kan nggak mungkin. Jadi ya saya nggak mengatakan bahwa itu kejelekannya ini enggak. Saya pun juga dalam posisi kaget gimana ya. Itulah awal dari prahara rumah tangga. Nah, prahara rumah tangga ini slide berikutnya sangat penting. Ada lima penanjau yang harus diperhatikan. Konflik laten, rata-rata statistik, masalah paling klasik pemicu ketidakselarasan atau disharmoni dalam rumah tangga adalah satu, masalah uang. Nah, ini klasik nih. Ya. Apa sih tidak transparan? Ya. Gajimu berapa kalau itu? Ya ngakunya 100 juta, tapi dikasihnya cuma 10 juta. Ya 90-nya ya disimpan lah ya. Kira-kira gitu ya. Saya terlalu lebay lah angkanya kayak gitu. Terus pembagian beban. Pembagian, ini kan kalau listrik kamu. Nah, bisa dong, harusnya saya. Enggak, kalau untuk urusan bayar-bayar rumah atau maintenance rumah, ya harusnya laki-laki. Nanti bayar bensin gimana ya, kayak gitu, ribut lah. Sehingga pengeluaran suami istri menjadi imbalance, tidak seimbang. Ya kalau istrinya kerja, ada gaji, iya. Tapi biasanya uang istri, ya uang istri. Uang suami, ya uang istri. Jadi suami, ya kerja aja. Wani piro. Itulah yang harusnya kita tahu. Jadi ya, itu adalah cikal bakal percekcokan, perselingkuhan. Nah ini juga nih, ya. Ini tidak heran bahwa kadang-kadang sudah berjalan waktu berumah tangga tidak mesra, kaku, diawali keributan kecil gitu ya. Pihak ketiga, pilwil itu adalah pria idaman lain dan will itu wanita idaman lain. Ada juga yang lebih gila lagi, pihak ketiganya hombre, so, enggak lekong, ya. Sama yang satu lagi les biola, ya. Kalau bilang lesbi kayaknya vulgar ya, dibikin aja, oh dia les biola loh, oh gitu ya. Jadi kita tahu bahwa bahasa plesetannya itu. Jadi lesbi itu ternyata les biola. Hati-hati kalau yang les biola ya. Nah, CLBK kepada mantan, nah itu dia. Ini celana lama belum kering istilahnya, atau udah basah terus atau memang cinta lama belum kelar. Jadi dulu mantannya adalah mantan terindah. Jadi susah untuk dilupakan. Terus kecocokan bercurhat. Karena biasanya ya suami atau istri nggak cocok kok sama orang lain lebih oke ya. Itu udah awal-awalnya duduknya bagus gitu. Lama-lama duduknya nyender. Udah selesai deh tuh. Jadi hal itu bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Nah, percekcokan antar anggota keluarga ini juga sesuatu yang terpicu dari kegiatan kita sehari-hari atau kegaduhan sehari-hari. Antara lain beban sepenanggungan. Tadi saya sudah singgung bahwa dia mungkin anak tertua, sehingga dia harus menanggung adik-adiknya, sehingga walaupun sudah menikah, ya uangnya juga sebagian untuk bantu adik-adiknya. Itu kan juga cekcokan yang tidak
tidak kecil gitu. Terus bukan harapan orang tua. Artinya bukan harapan orang tua itu ternyata ya ampun nih anak dulu kadang-kadang kerja katanya cuma ya diomongin lah ya bangun siang, malas gitu gitu. Nah, yang klasik ini ibu mertua dengan mantu perempuan. Nah, ini dia. Apalagi kalau anak laki-lakinya adalah anak mami. Kok istrimu bangunnya siang? Kok kamu udah ke kantor nggak dibikinin kopi? Dulu mama bikinin kopi buat papa. Hal-hal yang kayak gitu kan sebel banget kan? Ah, mama nih apa sih? Itu dialog-dialog yang selalu terjadi. Itu yang menjadi pemicu ya. Apalagi persetujuan antar ipar itu juga terjadi. Udah pinjem baju nggak dibalikin, udah bajunya mahal, pulang robek lagi. Aduh, marah. Itu kan hal-hal yang selalu terjadi. Itu sangat sehari-hari. Jadi kesaksian-kesaksian ini sangat dekat dengan hidup kita sehari. Sedekat apa? Sedekat nafas kita. Begitu dekatnya ya. Nah, ini juga satu profesi unggulan bergengsi dalam Pak Sutri. Istrinya direktur, maaf kata suaminya baru aja di PHK, susah cari lagi. Tapi mau nggak mau dia harus gojek. Daripada nggak kerja, diomongin sama istrinya, bangun siang, udah bangkong lagi, kamar kotor lagi, nggak dibersihin, udah kerja. Itu hal itu terjadi. Sehingga itu menjadi pemicu. Apalagi kalau istrinya pendudukannya lebih bergengsi. Nah, itu juga bisa membuat pasangan laki-laki merasa jengah lah ya. Ternyata aduh gagah dia daripada gue gitu. Jadi itu hal ini harus bisa kita ngerti. Itu terjadi. Namanya pride-nya laki-laki kan selalu menjadi imam ataupun juga sebagai breadwinner. Breadwinner itu ya memberi nafkah ya kepada keluarga. Tapi ini kejadian di dunia modern dengan keluarga modern ya seperti ini potretnya. Ya. Jadi pendapatan istri lebih tinggi, peranan istri lebih dominan, belum lagi nanti istrinya juga melihat bahwa ketemu direktur atau manajer yang lebih keren, ganteng, wangi, wah udah deh makin jadi deh. Itu menjadi bumbu-bumbu untuk menikmati bahwa perselingkuhan itu terjadi. Nah, ini yang paling gila ini nih. Prenup agreement, perjanjian pranikah. Ini biasanya terjadi pada anak-anaknya konglomerat. Konglomerat A sama konglomerat B. Waduh, sama-sama kaya. Tapi dia udah bikin kontrak tertulis. Ntar kalau gue cerai, hati-hati ya, aset gue jangan lo ambil ya. Gitu. Bisa antara kekaya belum kawin, tapi ya sudah dipagerin aset-asetnya. Nanti kalau kita pisah, kalau kita cerai, ya kita nggak bisa ambil harta gono gini lah istilahnya. Itu terjadi. Dan nggak heran, saya punya saudara sepupu, ya kebetulan juga nggak kaya-kaya amat, tapi cukup kaya. Gara prenup batal, ya, dari prenup agreement ini, batal. Undangan udah dikirim. Seminggu mau pesta, kagak jadi. Malunya minta apa tuh orang tua? Gara-gara ini. Bisa terjadi ya hal ini. Ya itu dah. Inilah kehingar-bingaran dunia di dalam konflik laten masalah rumah tangga. Jadi ranjau-ranjau yang 5 ini janganlah di antara kita bisa nginjek. Kalau salah satu nomor kita keinjak, tunggu meledak aja. Nah, gimana caranya? Ya kita melipir pandai-pandai lah. Jangan sampai 1, 2, 3, 4 yang diinjak. Injaknya di nomor 1,5, 2,5. Jadi nggak injek nomornya gitu kan. Jadi di antaranya gitu. Tapi kita harus dengar bahwa kehidupan kita tidak lepas dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Cukup paham ya? Itulah pergumulan kita. Nah, sekarang kita bicara hikmat nih. Di perjanjian lama, ya kita tahu bahwa firman Allah terambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Sengaja saya stabilokan kuning ya dan dipertebal karena itu menjadi kata yang utama. Tuhan menyiapkan seorang penolong, bukan perongrong. Nah, ini dia. Kita ini kan penolong jadi perongrong kesannya. Nah, itu padahal Tuhan bilang wanita itu penolong, bukan perongrong. Yang sepadan, artinya sama, setara dengan suami. Kejadian 22 itu juga. Dan dari rusuknya diambillah Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu duanya kepada manusia itu, kepada Adam. Nah, di sini Adam menyatakan bahwa inilah perempuan yang menjadi penolong, bukan begitu ya. Nah, ini kejadian 224, sebab seorang lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sesuai dengan apa kesaksian tadi Pak Oscar katakan. Kalimat ini sering kita baca di undangan pernikahan, ya kan? Entah di halaman depan, kayak halaman tengah atau halaman belakang, selalu diakhiri dengan kalimat ini. Ya. Apakah benar jadi satu daging? Itu kita nggak tahu ya. Nanti kita pada perjalanannya seperti apa. Inilah konsep desain awal Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan memang menginginkan namanya pernikahan itu betul-betul utuh. Ya, kita kan tadi sudah belajar ya dari slide-slide sebelumnya itu bahwa kita dari produk dosa. Ya, kalimat ini dari Kejadian 2:24 itu adalah kalimat atau ayat yang rada terakhir dari Kejadian 2. Begitu masuk Kejadian 3, judul perikopnya aja sudah manusia jatuh dalam dosa. Saya nggak tahu kurun waktu berapa lama waktu dari Kejadian 2 ayat 24 sampai Kejadian 3 itu. Tapi disitulah ular nongol, udah bikin dosa kita. Ya. Nah, itu di perjanjian lama. Bagaimana dari perjanjian baru? Ya, Tuhan Yesus ya menjawab kepada orang Farisi pada waktu itu, ada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dia mengatakan, boleh dong bercerai, kata si orang Farisi. Ya, tapi dia bilang, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan Yesus mengutip dari, bukan mengutip ya, paling tidak dia sudah menyatakan sebelumnya pada waktu di kejadian itu. Artinya di Matius 5 dikatakan bahwa sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sama persis tadi yang ditulis di dalam Kejadian 2 ayat 24. Artinya konsistensi Tuhan dan Tuhan Yesus bahwa yang namanya perkawinan itu memang harus menjadi satu daging. Dan demikianlah bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini juga ayat yang sering kita temukan di dalam surat undangan pernikahan. Banyak dikutip ayat-ayat ini. Nah, yang kita garis bawahi adalah itu message atau pesan yang sangat penting bagi kita, orang Kristen khususnya, memahami hal itu. Ternyata di dalam pernikahan orang Kristen juga banyak yang gagal. Saya nggak tahu apa mereka baca Alkitab ini atau mereka anggap bahwa ya sudah, yang penting ayat ini dianggap sebagai sesuatu hiasan saja dalam undangan pernikahan. Nah, itulah ikrar kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan di hadapan pendeta dan jemaat, berjanji tetap setia baik keadaan susah, sakit, dan sukacita dengan penuh sadar diucapkan saat pemberkatan nikah. Lalu dikatakan, ya dengan segenap hatiku. Ya, keren ya. Ya, itulah. Jadi jangan sembarangan ngomong di depan pendeta Julius kalau nanti dinikahkan. Karena itu nanti dituntut, awas gue tunggu loh, 2 bulan bubar. Kacau dengan ini. Nah, rambu-rambu ini juga di Kolose 3 selalu kita dengar di dalam ibadah rumah tangga atau Tuhan selalu menyampaikan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, istri-istri zaman sekarang tentunya juga beda. Tunduklah kepada suamimu, wani piro. Sedih ya. Gimana nih? Lu mau tunduk sama gue, tapi dia nanyain wani piro. Gitu. Ya, kalau storannya bagus ya gue tunduk, tapi store enggak ya
nggak gue tanduk. Ini hal-hal yang sangat realistis. Jadi kita harus tahu. Kita banyak nih disindir oleh firman Tuhan. Cuman ya kita belaga nggak tahu atau memang kita cuekin. Gawat ya. Itu baru istilah. Tapi jangan bangga dulu nih para suami. Suami-suami jadi sikat nih. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya kemarin dapat ada di IG atau TikTok viral tuh. Suaminya pemabuk, terus istrinya dipukulin, terus dia masuk pengadilan, istrinya yang dipenjara. Gelo ya. Ya, ada tuh. Ampun, saya nggak ngerti nih dunia ini. Ya gimana coba? Kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar. Udah pemabuk, udah mikirin istri, istrinya di pengadilan salah, dikenain penjara setahun lagi. Gila, hancur ya negaranya. Ya, mungkin itu jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, itu tadi. Anak-anak akan lihat bagaimana figur orang tua. Ah, bapak ternyata banyak teman perempuannya, susah. Ah, mama ternyata pergi sama laki-laki lain, susah. Jadi gimana? Artinya kita pun sebagai anak-anak juga bisa melihat orang tuanya. Tetapi satu sisi, anak-anak juga harus diajarkan bagaimana keteladanan orang tua itu harus kita perlihatkan supaya anak-anak pun juga patuh melihat figur kedua orang tua. Ini juga, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Mudah-mudahan di dalam ayah-ayah ini tergantung dengan latar belakangnya, sekalipun dia seorang militer atau seorang pekerja kapal gitu. Dulu saya dengar kalau saya punya teman, kalau bapak udah marah, aduh gespernya dibuka, langsung dipecut tuh anaknya. Wah, wah, wow. Ya, puji Tuhan saya tidak mengalami itu. Tapi kesaksian teman-teman saya begitu. Kalau nggak biru atau nggak suruh menurunkan, maaf, celananya, suruh ngadep tembok, disikat lah tuh bokongnya. Sampai segitunya. Akhirnya anaknya dendam, dan itu bisa memberikan cara, oh gini ya cara didik anaknya. Ntar kalau gue punya anak, gue lakuin hal yang sama lah, padahal itu kan salah. Jadi turun-temurun menjadi hal yang dianggap, oh ini lumrah, padahal nggak gitu. Bagaimana kita bisa menyentuh kepada anak-anak itu dengan kasih sayang. Nah, ini komitmen antara orang tua, anak, dan pacar. Menjaga hubungan relationship yang utuh, bukan yang basa-basi. Intensitasnya atau jalan cinta harus terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya apa? Kita sebagai orang tua harus kumpulin, makan di mana gitu. Kadang-kadang kita makan di ruangan tertentu, udah masing-masing di zaman sekarang keluarganya udah main gadgetnya masing-masing, ya. Sehingga kalau ngomong pun juga lewat WA, gila ya, pada ngomongnya sebelah-sebelahan. Udah makan belum? Ambilin dong pakai minum. Ya pakai WA sih. Gila segitunya. Itu hal-hal yang seperti itu harusnya kita bisa mengerti lah. Apa iya kita mau melakukan itu kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita. Nah, idealnya memiliki mesbah keluarga dan mengajak anak ke komunitas gereja. Wah, ini Kristen banget ya. Apa iya? Kayaknya sih enggak. Ya, saya pun juga dalam pergumulan hal ini kan. Jujur aja. Tetapi itu idealnya memang demikian. Untuk membentuk karakter keluarga yang luar biasa. Menjaga reputasi keluarga di dalam komunitas gereja maupun komunitas non gereja, ya jangan jadi inilah ya gosiper gitu ya, tahu nggak ini gini loh aja, ya, udah jangan. Harus kita jaga reputasi keluarga. Rajin belajar memberi pembekalan, pemahaman Alkitab dan pendidikan formal untuk memenuhi kehidupan di masa yang akan datang. Gereja GRI luar biasa, memberi pemahaman Alkitab dan pendidikan formal itu selalu ada agendanya. Harapan kita adalah ya harusnya berubah, tidak hanya sekedar mengisi agenda dari tahun ke tahun bahwa itulah programnya, tetapi dapat nggak gregetnya, pemahamannya, itu harus menjadi tantangan kita semua.
Nah, komunikasi antara orang tua ya harus ada, lakukan dialog secara terbuka dari hati ke hati, bukan yang basa-basi. Gimana nak tadi sekolahnya? Bagus. Gimana hasilnya? Ya biasa saja. Kok dialognya kayak jawabannya sepotong-sepotong. Nah, itu adalah dialog yang nggak sehat. Saya temui di keluarga-keluarga juga punya keluhan yang sama. Gila ya Hen, kenapa ya? Dulu kita kalau ngomong gitu kita diomelin sama orang tua kita. Sekarang anak-anak gitu malah anak kita yang ngomel sama kita. Tuh, gila, udah ada terjadi pergeseran. Nah, ini tantangan orang tua zaman sekarang. Tapi orang tua sekarang juga punya kesibukan ya. Sekarang, aduh, gue mau main pedal nih. Ya, ini pedal, dikit-dikit pedal. Padahal itu baru sekarang ada yang mau main futsal lah atau gimana ya. Kapan ada waktu? Saya mengatakan ini bukan seolah-olah kayaknya wah sebagai orang tua yang luar biasa ininya apa panutannya atau keteladanan. Ya itulah tantangan kita. Kita hidup di negeri situasi dengan teknologi yang begitu canggih beda dengan generasi waktu saya masih seumuran mereka. Itu ada pergeseran nilai, pergeseran budaya, pergeseran kebiasaan sehingga itu membentuk karakter anak itu. Ini gimana mau kita bekali kalau anaknya begitu? Gak heran kalau perceraian semakin tinggi. Atau mereka juga merasa, ah enggak nih, tadi yang saya katakan di slide sebelumnya, gue nggak mau kawin, kenapa? Nyokap bokap gue aja cerai, apalagi ntar gue ntar. Kan begitu ya. Jadi ini jangan menjadi momok buat teman-teman yang belum menikah. Jangan begitu. Ada peluang di mana takut akan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Jadi hal-hal itu harus kita ketahui. Itu sangat nyata. Saya menulis slide ini berdasarkan data-data yang sangat real. Jadi betul-betul kita dapatkan dari semua orang-orang yang mengutarakan kecurhatannya. Mengenal karakter dua arah bagi orang tua pada sang pacar. Ini lagi sang pacar. Malam om, harus kita tanya, mana aja om? Gitu. Ya. Mungkin bahasa-bahasa, apa sih tanya-tanya? Saya baru kenal aja kayak SKSD loh, so kenal, so dekat. Jangan gitulah. Orang tuanya ini banget gitu loh. Serem gitu ya. Gimana mau dapat pacar lah. Orang tuanya gahar gitu ya. Nah, nilailah seobjektif mungkin kepada sang pacar, pada orang tua untuk dievaluasi anak kandungnya. Nah, aku udah kenal sama si Joni. Gitu. Iya, bagus Pak. Gitu. Sejauh apa kamu kenal? Ya dia cakep sih, ya mobil. Ya. Harus kita pertajam bagaimana kita melihatnya gitu loh. Bertanggung jawabkan, dia seorang enak diajak bicara kah, apa dia punya care kah, itu kan semua terbentuk dari keluarganya tadi yang saya bilang ada slide sebelumnya. Jadi kalau di Jawa tuh ada istilah bibit, bebet, bobot. Nah, hal itu perlu dilihat. Bukan, udah sekarang aja deh, kapan lagi dapat pacar loh. Kayak begitu. Katanya 2 hari bubar. Kan kacau. Jadi, secara statistik, umumnya merupakan tantangan antara hubungan orang tua, yaitu khususnya mertua wanita dengan uh, calon atau pacar wanita. Wanita ini lebih sensitif, lebih fragile, perasaannya lembut sekali. Saking lembutnya ya, ibarat kalau jarum jatuh tuh kedengeran gitu. Jadi kenapa sih nyokap lu bawel banget? Susah. Terus ibunya bilang, kenapa sih si apa si Anu bangunnya siang? Udah gitu nggak nyuci piring, piring kotor tuh di dapur. Kayak gitu-gitu. Diusik-usik yang hal-hal yang karena udah bangunnya siang, nggak bikin kopi, masak air kayak gitu. Hal yang simpel, tetapi itu memicu pemantik menjadi wah terbongkar ini rasa ketidaknyamanannya. Nah, kita kasih antara orang tua dan anak dan pacar. Ini hal yang harus kita ketahui. Adakah perhatian khusus dalam acara tertentu? Misalnya makan bersama, nonton bersama, kumpul keluarga, bukan yang basa-basi. Jadi betul-betul komunikasinya tuh beda lah. Ya, kamu hobinya apa? Oh, aku lihat ini bagus nih. Kamu coba deh ini nih. Jadi bukan hanya malam om, pulang om, tidak.
Batas itu pertemuannya, ya nggak gitulah ya. Ya, maksudnya kelihatan jangan anggap bahwa pacaran kalian tuh backstreet gitu, nggak begitu. Wujudkan tanda kasih antar keluarga dalam bentuk materi ya, mungkin lagi Valentine ya, dia kasih coklat, ya ada bunga, ya ada perhatian lo, yang nggak harus mahal-mahal. Siapa tahu juga, gua ajak ya, nyokap bokap lo makan bakso ya, bareng tuh di situ mojok enak tuh. Ya udah. Ada hal yang kadang-kadang simple, tapi itu menjadi cara merangkul bagaimana komunikasi itu dari karakter. Ya, itu yang harus kita lihat. Nilailah seobjektif mungkin kepada sang pacar. Seberapa jauh perhatian dan cinta kasih yang dia lakukan selama kalian berpacaran. Coba, itu harus kita lihat. Nah, secara statistik, pahami juga karakter orang tua wanita mertua. Tadi yang saya bilang tadi ya. Sudah kita lihat. Nah, sebetulnya ada video, tapi nggak apa-apa nanti kita skip dulu. Saya nanti terganggu. Videonya singkat. Nanti sebelum penutup saya kasih share. Kita skip dulu nih ya. Kesimpulan dalam hidup bijaksana. Sebagai orang tua harus memberikan ketauladanan dalam berumah tangga. Karena itu akan dipandang oleh sang calon suami atau calon istri. Jadi judul kita hidup bijaksana dengan pasangan itu bukan karena faktor kita dengan istri kita atau dengan suami kita. Tetapi lingkungan kita yang pihak ketiga ini yang mempengaruhi hubungan kita dengan istri. Karena gangguan dari pihak ketiga ini jauh mempengaruhi kebijakan kita. Kebijakan kita tuh terganggu karena si A, si B seperti itu, ambillah kebijaksanaan itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kita harus bijaksana. Jangan sampai bijaksana, tapi kita punya bijak sini. Jadi ketemu nih, bijaksana apa bijak sini gitu. Jadi berantem. Sebagai calon pengantin, calon suami istri sadari dari mana mereka dibesarkan. Latar belakang tadi ya, karakter kita dibesarkan di mana. Itulah membentuk kita. Nah, kita di dalam perkawinan itu dipersatukan dengan pola keluarga yang dibesarkan yang berbeda. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita sudah terbentuk. Bayangkan kalau orang masa nikah itu antara 20 sampai 30 tahun. Dalam 20 tahun itu sudah terbentuk. Mana mungkin kita bisa dirubah dalam waktu setahun. Bertahun-tahun juga. Itu harus kita ngerti tuh. Balance-nya untuk bisa memahami hal itu. Syukur-syukur ada kecocokan dan mirip-mirip gitu ya. Itu masih bisa. Tapi kalau jomplang, ya siap-siaplah terjadi prahara tadi. Sebagai calon pengantin harus bisa beradaptasi dengan lingkungan pacara itu tadi ya. Jadi kalau kita menikah kepada istri atau suami, yang kita nikahkan tuh bukan orang yang seseorang itu. Kita menikahkan keluarganya. Jadi umpamanya saya menikah sama Lina, saya nggak hanya menikah sama Lina dan keluarganya. Keluarganya seperti apa menerima saya. Saya pun juga bagaimana bisa melihat keluarganya Lina. Demikian juga dari Lina melihat saya. Dia nggak melihat saya, dia harus melihat keluarga saya. Karena itulah keutuhan di dalam hidup bijaksana dengan pasangan itu bisa terjalin dengan baik. Ingat Kolose tadi, ya, pahami satu perikop tersebut, ingat-ingat terus ya, jika bakal menjadi istrimu atau suamimu kelak. Jadi inilah menjadi perenungan kita pada malam hari. Amin, Tuhan Yesus berkati. Kalau saya boleh sedikit tadi sebelum masuk, saya tutup sebentar ya ininya ya, videonya tuh kayak apa sih sebentar. Kelihatan nggak? Bentar. Saya stop share dulu. Bentar ya. Ini ada singkat. Lucu nih videonya sebentar. Aduh, jadi hilang begini. Rings on the left hand. Easy, because marriage is not right.
Nggak kedengeran. Oh, belum muncul. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. Hilang. Belum share layarnya, Pak. Bentar. Ini kemana nih saya? Ini saya share. Ini dia. Mungkin ini bisa lihat. Ini videonya memang nggak terlalu besar, tapi paling tidak kita lihat dialognya aja ya. Bahasa Inggris, tapi nanti saya jelasin nanti. Saya ulangin. On the left hand. Easy, because marriage is not right. Jadi intinya adalah si nenek nanyain, kenapa kok kita menikah harus menggunakan cincin sebelah kiri gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tuh right itu kan kanan. Konteksnya itu ya. Tetapi di dalam konteks ini bukan right itu kanan, tapi benar. Dikatakan bahwa kenapa kok kita kalau menikah harus pakai cincin itu diletakkan sebelah kiri. Kata si kakek bilang, ya itulah menandakan bahwa perkawinan itu nggak selalu benar. Ngerti ya? Jadi dia tahu bahwa kenapa dia ketawa si nenek? Ternyata dia tahu selama dia perahara memang nggak benar, ya itu ketidakcocokan. Tetapi apa yang kita bisa petik di sini? Sampai kakek nenek itu masih bisa tertawa dengan kekurangannya masing-masing. Itulah kita juga harus demikian. Kiranya ini menjadi penutup perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tutup deh sebentar. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan saya menjadi seorang konselor yang baik ini bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo. Cukup memahami ya, ngikutin saya punya slide ya. Saya sengaja saya tuntun bahwa kita mulai dari individu kita sebelum kita berpasangan. Ternyata setelah berpasangan, ternyata ada investasi waktu karena kita terbentuk oleh karakter di mana kita dibentuk oleh keluarga kita masing-masing. Kira-kira itu. Silakan. Wah, suara saya bergema dan bergaung. Sorry nih Bu Iva. Semoga sudah tidak menggema lagi. Kita sudah tidak di goa nih, di gedung. Monggo silakan. Ya ini relax ya. Saya juga mungkin teman-teman punya kesaksian di dalam rumah tangga. Ya, kita tidak mengungkap aib, tetapi itulah bahwa nobody's perfect. Couples itu juga tidak selamanya oke-oke saja. Saya juga dapat cuplikan dari Pak Yuke mengenai yang kemarin dikirim dari Pak Stephen Tong. Bahwa perkawinan itu suami dan istri itu ya memang harus kombinasi, ada yang keras, ada yang lembut katanya. Kalau dua-duanya keras, anaknya juga jauh lebih keras katanya. Itulah ilustrasinya seperti itu. Dia bersaksi bahwa dia sudah memasuki usia perkawinannya ke-50 dan dia akui tidak gampang ternyata. Ternyata seorang pendeta besar pun juga mengalami hal yang sama. Apalagi kita ya. Jadi ya bukan berarti kita bisa melakukan hal sesuka-sukanya, tapi ya itulah kita hidup di mana untuk menyatukan persepsi dengan pasangan kita nggak mudah. Apakah kita juga ngeklaim bahwa ini adalah pikulah salibmu dan sangkal dirimu. Salib gue lah, bini gue berat banget ya salibnya ya. Udah nggak diet-diet lagi. Kira-kira itu. Monggo, silakan. Saya relax aja nih. Berapa lama nih Bu Lydia kita dikasih? Boleh offer pertanyaan, boleh silakan. Saya juga kita belajar bersama. Saya juga Pak Hendy. Yes, ada Pak Oscar silakan. Ya, saya menambahkan aja sih, maksudnya karena ini kan bina dewasa muda dan Mas Sutri ya. Terus saya lihat banyak juga anak muda gitu ya. Tadi Pak Hendy sudah
menuntun seperti yang dibantu sudah luar biasa ya, ada bibit bobot dan banyak hal yang memang menurut saya juga sangat penting gitu ya. Eh, namun eh, tidak salah juga ya, tidak salah juga bahwa ketika teman-teman, adik-adik berdoa gitu ya, berdoa meminta petunjuk dari Tuhan sekaligus menyampaikan kriteria, misalnya kriteria pasangan yang diinginkan, menurut saya tidak salah gitu ya. Tidak salah misalnya eh kalau saya jujur, kalau saya waktu saya berdoa buat pasangan saya, selain yang pertama takut akan Tuhan tentunya. Yang kedua persyaratannya dia harus pernah jadi guru sekolah minggu. Yang ketiga dia harus bisa masak. Wah, masuk. Nah, harus bisa masak. Jadi eh, selebihnya eh, saya harus menyadari bahwa saya juga nggak sempurna gitu. Saya juga nggak sempurna. Jadi jangan kadang-kala kan banyak orang tuh, wah saya harus yang sempurna gitu ya. Misalnya dulu mohon maaf nih sebelumnya. Kalau dulu saya pokoknya kalau saya harus sebelum artinya sebelum ditegur Tuhan gitu lah ya. Oh pokoknya kalau saya harus yang paling cantik, pokoknya yang paling hebat harus itu. Kalau itu dulu ya. Tapi setelah saya semakin mengenal Tuhan gitu ya, siapa saya gitu ya? Saya pun nggak ada apa-apanya gitu. Nah, oleh karena itu penting penting bahwa eh, penting untuk eh, menerima gitu atau bahasanya ya jangan muluk-muluk lah gitu loh, jangan muluk-muluk. Tapi poin penting ada prinsip di dalamnya bahwa kita mengenal pasangan kita, calon atau kita mengenal dia dengan baik dan benar gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika pun pada akhirnya seperti yang Pak Endi bilang udah dipersatukan oleh Tuhan, kita bisa udah tahu tuh seperti apa pasangan kita sehingga ke depan akan lebih mudah untuk menjalaninya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Jadi memang kesaksian itu nyata. Artinya apa yang dialami Pak Oscar juga saya juga mengalami, walaupun tidak mirip 100%, tetapi pergumulan yang kita hadapi dalam rumah tangga itu umumnya ya begitu. Saya coba mencari akar permasalahannya di mana sih? Ya dari diri kita awalnya. Karena kita dibesarkan dari kebiasaan keluarga yang berbeda. Kita kan pada waktu pacaran mungkin, wah kayaknya cocok nih. Cocok menurut saat itu. Begitu menikah, kok banyak nggak cocoknya ya. Terus, gitu cerai aja deh, cari yang lain. Segampang itu. Kalau ya itu dah. Manusia kalau udah rasanya dagingnya lebih, ya memang dipersatukan jadi satu daging. Tapi ini dagingnya beda nih. Kita daging wagyu kali. Itu. Oke, thank you Pak Oscar. Yang lain mungkin ada sharing, silakan. Ini semakin kaya bahwa memang pergumulan keluarga Kristen ini ya macam-macam. Kita hebat di dalam pemahaman di Alkitab, sudah ada arahannya, itu rambu-rambu yang saya bilang, tetapi langgar juga. Ya rambu lalu lintas kita langgar, apalagi ginian gitu ya, nggak heran juga. Jadi saya coba untuk memberi pemahaman ataupun sharing ini mudah dipahami dan dekat dengan pergumulan kita sehari-hari sih. Saya bersyukur bisa ikut jadi anggota bicara di pastori gitu. Artinya banyak sekali saya belajar dari kegagalan orang lain. Itu memperkaya saya untuk menjadi seorang counselor. Kalau nggak ada kasus, ya saya juga nggak kaya informasi itu. Jadi gitu, banyak hal yang kita terjadi. Itu yang paling gelo tuh yang itu tadi, yang saya bilang ada prenup meeting, prenup agreement. Gila juga ya. Padahal itu jauh banget dari apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Katakan gitu. Makanya di Matius 19 dikatakan, orang kaya masih susah masuk surga ternyata. Oh itu ya. Belum kawin aja udah urusan harta dulu nih. Lu cinta lu mana? Baru cinta ini dulu, duitnya dulu.
susah ya. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang nggak heran dunia konglomerat itu pemikirannya ya aset. Padahal aset kita yang dalam pemahaman Tuhan adalah firman Tuhan itu aset. Cuman kan tidak dalam bentuk wujud nyata. Orang Tuhan Yesus juga menghardik kok kepada orang kaya muda itu. Jual hartamu semua, berikan semua orang miskin dan ikut aku. Mabuk nggak? Saya pun juga nggak bisa seperti itu. Terus terang, apa iya saya harus jual rumah terus kasih orang fakir miskin. Jadi begitu tingginya nilainya. Jadi jangan sembarangan so ikut-ikut Tuhan Yesus tapi kita nggak memahami latar belakang atau komitmennya. Itu ya. Dikasihlah perumpamaan seperti itu. Makanya lebih mudah ontak masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Terus saya kadang-kadang garu-garu kepala ini maksudnya apa? Tapi menurut Tuhan bilang untuk manusia tidak mungkin, tapi untuk Tuhan mungkin. Nah loh, artinya benar-benar totalitas. Bisa nggak kita lakukan itu?